Business feasibility analysis on market and marketing aspect is a crucial step for newly established companies in this context. A deep understanding of the market and an effective marketing strategy are key cornerstones in planning for future business success. Market analysis allow companies to understand the needs and prospects of potential customers, as well as identify opportunities and challenge in competition market. Meanwhile, the right marketing strategy can help companies to effectively reach the target market, build brand awareness, and influence sales by analyzing the visibility of the business from the market and marketing aspect. New companies can ensure that the steps taken are in line with market needs, compete effectively, and create a solid foundation for sustainable business growth. Hello everyone. Before I continue the material, I would like to introduce myself. First, I am Oms Al-Badri from MENG 22E class with NPM 2241166. Okay friends, let's move on to the next material and apologies. Uh, I will continue using Indonesian language only. Oke, baik teman-teman, saya di sini akan menyampaikan aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis pada bisnis yang baru dibangun atau berkembang. Studi kelayakan bisnis adalah tahap krusial dalam perjalanan mendirikan bisnis baru, termasuk bagi perusahaan yang baru dibangun. Aspek pasar dan pemasaran menjadi fokus utama dalam studi kelayakan tersebut, karena memahami pasar dan merumuskan strategi pemasaran yang efektif menjadi kunci keberhasilan usaha. Dalam materi ini, kita akan membahas pentingnya aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis perusahaan yang baru dibangun. Yang pertama kita akan membahas yaitu ada analisis pasar. Pada tahap awal studi kelayakan bisnis, analisis pasar yang komprehensif menjadi langkah penting. Perusahaan yang baru dibangun perlu memahami dengan jelas karakteristik pasar, tren, dan kebutuhan pelanggan potensial. Langkah analisis pasar meliputi identifikasi segmen pasar, pesaing, serta potensi pertumbuhan pasar untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu pemetaan pasar dan segmentasi. Setelah analisis pasar dilakukan, pemetaan pasar dan segmentasi menjadi langkah berikutnya. Dalam studi kelayakan bisnis, pemetaan pasar membantu perusahaan untuk mengetahui posisi mereka dalam pasar dan bagaimana mereka dapat membedakan diri dari pesaing. Segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan potensial. Oke, selanjutnya kita akan membahas strategi pemasaran. Di sini strategi pemasaran merumuskan strategi pemasaran yang tepat menjadi kunci keberhasilan bisnis perusahaan. Keberhasilan bisnis. Perusahaan yang baru dibangun perlu mempertimbangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan tujuan bisnis, target pasar, dan keunggulan kompetitif. Strategi pemasaran maksud saya dapat mencakup pemilihan saluran distribusi, penetapan harga, promosi, dan diferensiasi produk untuk menangkan hati konsumen. Oke, selanjutnya kita akan membahas penetrasi pasar dan rencana penjualan. Nah, di sini
penetrasi pasar yang efektif menjadi tujuan utama dalam studi kelayakan bisnis. Perusahaan perlu merencanakan bagaimana mereka akan memasarkan produk atau layanan mereka kepada pelanggan potensial, menjangkau target pasar dengan efektif serta meningkatkan kesadaran mereka. Rencana penjualan yang terperinci juga diberlakukan. Rencana penjualan yang terperinci juga diperlukan untuk mengoptimalkan proses penjualan dan mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Oke, yang selanjutnya yang kelima yaitu riset pelanggan dan umpan balik. Mengumpulkan informasi dari pelanggan potensial melalui riset pasar dan mendengarkan umpan balik pelanggan sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Memahami preferensi, kebutuhan dan harapan pelanggan membantu perusahaan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan bersesuaian. Selain itu, umpan balik pelanggan juga memberikan wawasan berharga untuk memperbaiki produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, selanjutnya yang ke-6 atau yang materi yang selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang pemasaran digital dan media sosial. Dalam era digital saat ini, pemasaran digital dan media sosial memainkan peran penting dalam strategi pemasaran. Perusahaan yang baru dibangun perlu memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar, membangun kesadaran merek dan berinteraksi dengan pelanggan potensial. Strategi pemasaran digital yang tepat dapat membantu perusahaan bersaing secara efektif di pasar yang kompetitif. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai evaluasi dan penyesuaian. Ini yang terakhir, evaluasi terus-menerus dan penyesuaian strategi pemasaran menjadi langkah penting dalam studi kelayakan bisnis. Perusahaan perlu terus membentuk kinerja pemasaran, menganalisis data, dan mengidentifikasi peluang dan tantangan baru yang mungkin timbul. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam sebuah bisnis yang masih baru. Oke, kesimpulannya teman-teman, dengan memperhatikan dan mengimplementasikan aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis, perusahaan yang baru dibangun dapat memastikan bahwa mereka memiliki strategi pemasaran yang efektif, sesuai dengan kebutuhan pasar dan mampu bersaing secara efektif di pasar yang kompetitif. Ini penting untuk terus memperbaharui pengetahuan tentang pasar dan tren pemasaran serta terbuka terhadap inovasi dan perusahaan untuk mencapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Okay, friends, maybe that's all the short material that I can convey about what is a business feasibility study. If there are wrong words or words, I apologize. I end the video this time. Thank you and see you in the next video.